Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat beserta tim, dan yang terhormat Ibu Kapolsek Jatirogo, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, serta rekan-rekan perangkat yang saya banggakan, dan yang terhormat para tamu undangan Bapak RT, RW, LPMD dan lain-lain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka musyawarah pembangunan desa untuk tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Bapak Ibu, pada siang hari ini mohon maaf karena undangan molor sampai 1 jam karena kita harus membagikan bantuan dari kabupaten tadi. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah musrenbang. Kenapa nih musrenbang? Musrenbang itu adalah musyawarah pembangunan desa yang berawal dari penjaringan aspirasi masyarakat dari bawah yang akan kita tuangkan dalam RKP desa. Okay? Jadi nanti jenengan selaku wakil dari wilayah panjenengan masing-masing. Kebutuhannya panjenengan teng lingkungan niku napa mawon sing jenengan rasa itu perlu diusulkan di desa, baik itu di bidang infrastruktur, pembangunan fisik, di bidang kesehatan, bidang ekonomi atau pendidikan. Nanti jenengan usulkan mawon, terus kemudian usulan panjenengan nanti akan dikelompokkan oleh tim, akan dipilih mana yang harus kita dahulukan untuk kita laksanakan di tahun 2021. Jadi kegiatan ini kita laksanakan setiap tahun. Jadi 2021 nanti kita pun akan musren untuk tahun 2022. Jadi jenengan selaku yang tahu apa yang dibutuhkan wilayah atau lingkungan, mohon nanti diusulkan. Jadi tidak ada namanya pembangunan itu karek perangkat desa ini, tidak. Memang ini tujuannya untuk menjaring aspirasi dari bawah. Terus kemudian pembangunan usulan panjenengan nanti akan dimasukkan dalam RKP. RKP itu rencana kerja pembangunan tiap tahun. Kalau RKP nanti sudah selesai itu dikelompokkan prioritasnya yang masuk di RKP tiap tahunan, nanti pelaksanaannya akan masuk ke APBD. Jadi anggaran pembelanjaan belanja desa tiap tahun. Usulan yang paling harus segera dilaksanakan. Pokoknya jalan desa, lingkungan desa ini yang harus segera didahulukan. Ini yang masuk RKP tahun 2021. Dan saya harap nanti pengajuan tidak hanya di fisik saja, Bapak Ibu, juga di pemberdayaan. Saya harapkan di pemberdayaan ini lebih banyak ada pelatihan ini untuk memberdayakan masyarakat desa tadi. Cukup dari saya, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Camat untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, saya hormati Ibu Kapolsek, Pak Babinsa Desa Sadang, Bu Kepala Desa Sadang, tokoh masyarakat, tokoh agama, stakeholder Desa Sadang yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini adalah musren. Jadi seringkali saya sampaikan, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, jangan bosan mengikuti kegiatan musren. Dan tidak semua usulan di musren bisa dibiayai, sehingga itu namanya perlu ada super prioritas maupun prioritas. Itu yang
saya sering tekankan kepada panjenengan semua, jangan bosan, jangan a priori terhadap musrek. Alah, usulannya ini orang di batik noai kok. Ya, apalagi musrek ini ada dua kegiatan. Oke, ada dua kegiatan. Musrek yang menggunakan anggaran APBD kabupaten maupun musrek yang menggunakan dana desa. Oke, untuk musrek menggunakan APBD kabupaten itu akan dibawa di forum sekitar bulan Februari Maret di forum tingkat kecamatan. Ini usulannya. Tetapi ada juga yang usulannya yaitu di tingkat desa. Oke, ada ketentuan-ketentuannya sehingga mana yang bisa dianggarkan melalui anggaran kabupaten dan ada juga yang anggaran-anggaran yang dikelola oleh desa. Contoh suatu misal, jalan lingkungan, jalan itu panjenengan usulaken ten dana kabupaten mboten saged, kan sudah ada pembagian. Jalan itu juga ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Sehingga ini yang perlu panjenengan pahami, artinya ini mana penempatan inilah yang penting. Kalau jalan poros desa itu tidak bisa dibiayai oleh dana GD, karena itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan harus cermat. Tentunya karena ini sudah musdes di tingkat desa, mungkin panjenengan sudah punya gambaran masing-masing di wilayah sesuai dengan wilayah panjenengan di RT, RW. Mungkin panjenengan saat ini sudah punya gambaran kira-kira sing tak usulno RT kuku iki dan sebagainya. Oke, oleh karena itu pada kesempatan hari ini BPD juga ada, Pak Inggi, Ibu Inggi secara tim juga ada. Tinggal nanti panjenengan mengusulkan aja, ada tim yang dibentuk nanti dari desa yang akan merumuskan. Tim RKP itu harus ada yang merumuskan seperti itu. Saya hanya titip kepada panjenengan semua, tolong kita banyak berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Karena Kabupaten Tuban ini adalah dari 38 kabupaten kota itu nomor 5. Nomor 5 dari bawah. Saat ini sudah naik. Nomor 5 sekarang sudah naik. Ada penurunan tingkat kemiskinan. Adalah berkat usulan dan kegiatan panjenengan, tentunya yang dibiayai oleh kabupaten maupun dibiayai oleh desa. Ini yang sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya berharap dari sisi fisik jangan lupa untuk penganggaran yang bersifat bisa meningkatkan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Oke, menurunkan kemiskinan. Yang saat ini banyak dibantu, dijadikan perhatian oleh pemerintah, diantaranya adalah RTLH, rumah tidak layak huni. Saya barusan kemarin sudah saya share di grupnya Pak Desi, Bapak Ibu Kepala Desa, bahwa selama ini ada ketentuan kalau anggaran kabupaten itu diberikan RTLH misal 1, maka pendampingannya dari desa adalah 2. Begitu pula selanjutnya, kalau dari kabupaten 2, maka dari desa harus ada 4 dan sebagainya. Tetapi ini adalah barusan beberapa hari yang lalu dapat share-sharean dari kabupaten karena banyak prioritas kegiatan, maka desa saja hanya dibantu 1, tapi nominalnya ditambah, yaitu dari 15 juta menjadi 17.500. Harapannya yang nanti dibantu oleh kabupaten itu ada tambahan toilet atau WC seperti itu. Karena apa? Harapannya pemerintah Kabupaten Tuban ini adalah bebas, bebas artinya semua warga masyarakatnya punya jamban atau WC seperti itu. Nah ini juga ada tambahan dibantu oleh Kabupaten Tuban 2 jamban kalau tidak salah ini. Tentunya saya berharap program-program yang dari kabupaten itu diikuti oleh pemerintahan desa. Kalau memang di kabupaten juga penekanannya juga diharapkan ada jamban,
Maka di desa pun juga saya berharap juga ada tambahan untuk kegiatan jambanisasi. Sehingga dengan demikian maka terbebas seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Jatirogo ini semuanya mempunyai jamban. Di Kabupaten Jatirogo baru hanya ada 2, yaitu Desa Wonosogo, semua warga masyarakatnya punya jamban, dan termasuk yang kedua adalah Desa Ketondang yang seluruh warga masyarakatnya adalah punya jamban. Ini harapannya bahwa tingkat kesehatan juga semakin tinggi kalau diikuti di warga masyarakat, terutama sampaikan bahwa terutama terkait dengan bidang kesehatan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi leres apa yang disampaikan Bu Winggi bahwa jangan hanya berpikir terkait dengan pembangunan, Bapak Ibu. Jangan hanya berpikir terkait pembangunan, artinya pembangunan fisik. Tidak hanya semua itu jalan, semua tidak. Tidak hanya semua untuk kegiatan pelengsengan aja tidak, tetapi tadi disampaikan oleh Bugi bahwa kita juga perlu ada kegiatan pemberdayaan. Contoh satu misal, kalau memang ada petani, kelompok petani, maka ada pelatihan apa, juga mungkin barangkali pengembangan BUMDes. Ini luar biasa, kita apresiasi Desa Sadang ini punya posisi luar biasa. Maka saya pikir kalau memang orientasinya adalah pengembangan BUMDes dan sudah matang perhitungannya, maka penyertaan modal juga perlu kita lakukan sehingga BUMDes itu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan dalam rangka peningkatan PAD. Kenapa demikian? Karena DD itu adalah kebijakan, DD itu adalah kebijakan. Maka kebijakan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Sewaktu-waktu bisa berubah, artinya bisa jadi iya, ya ada, bisa jadi ke depan tidak ada. Karena itu merupakan kebijakan. Maka alternatifnya adalah bagaimana caranya dengan DD ini bisa meningkatkan pendapatan, yaitu menggunakan beberapa alternatif kegiatan yang bisa meningkatkan PAD. Nah ini yang Forkopimka, saya, Bu Kapolsek, Pak Daramil dulu sudah sering rapat di kecamatan bahwa mungkin juga pasar desa yang bersebelahan dengan pasar daerah itu bisa kita kembangkan. Ya mungkin arahnya ke sana bisa jadi dalam rangka pengembangan peningkatan ekonomi. Karena apa, kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat satu misal, itu mungkin kita tidak bisa leluasa untuk lebih banyak membangun. Maka bagaimana caranya adalah kita berupaya membuat stimulan kegiatan yang bisa meningkatkan PAD. Kalau panjenengan PAD-nya besar, maka saya yakin pelaksanaan kegiatan juga akan besar dan cepat sekali bisa kita laksanakan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi terkait dengan pemberdayaan, monggo, karena apa? Seringkali kita berkutat pada pembangunan fisik, tetapi kita jarang sekali bagaimana kita bisa membangun SDM. Alhamdulillah Bu kita sudah menawarkan kepada kita semua bagaimana cara membangun SDM. Karena dari SDM inilah mereka bisa berpikir, bisa mengembangkan cara tingkat pengetahuan SDM yang lebih tinggi, maka dimungkinkan mereka bisa berpikir bagaimana cara memajukan Desa Sadang dengan anggaran sedikit tapi bisa melaksanakan kegiatan. Bagaimana caranya? Maka panjenengan bisa mengalokasikan kegiatan nanti untuk yang dibiayai oleh Kabupaten Tuban. Dan saya berharap kepada Bu Inggi dan seluruh perangkat, kalau memang ada usulan panjenengan yang lama tidak direalisasikan, tolong koordinasikan dengan kami. Contoh, ada beberapa desa, Pak, ini walaupun lari Pak, 4 tahun yang lalu, jangan kok medel mawon kalau tidak di ACC. Ternyata begitu saya tahu, saya hubungkan dengan kabupaten, ternyata alhamdulillah ada respon. Karena apa, Bapak yang saya hormati, anggaran itu kalau memang itu urusannya pusat, anggaran usulan jenengan akan dialihkan di pusat. Kalau itu urusannya provinsi, maka bisa dialihkan di provinsi. Nah, inilah kadang-kadang yang kita menjadi bosan bahwa lawas kalau usulan Pak buat terjadi ACC. Tapi ternyata setelah kita lihat, ternyata itu adalah programnya provinsi atau programnya pusat.
Nah, sehingga dialihkan di pusat. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Usulan jenengan kira-kira landingnya di mana? Kalau landingnya di kabupaten, maka nanti sekitar bulan Februari Maret sekitar itu akan ada musdes tingkat kecamatan terkait menggunakan anggarannya kabupaten. Tapi ini adalah RKP-nya dalam rangka RKP tahun 2021. Maka leres apa yang disampaikan Pak Ibu Iki tadi bahwa pembangunan yang ada di desa itu tidak semuanya Bu Iki semua, tapi itu adalah menjaring aspirasi. Jadi aku juru perangkat, aku juru Pak Ibu, enggak. Inilah fungsinya musdes yang kita laksanakan saat ini adalah menjaring aspirasi. Tetapi aspirasi saya yakin semua pengen goal, saya yakin. Tetapi kita lihat pembiayaan nanti makanya ada super prioritas, ada prioritas. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon Bu Iki tetap konsentrasi terkait dengan COVID. COVID ini kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Kita tidak ada yang tahu. Maka barangkali ada sebagian anggaran yang diorientasikan untuk COVID-19. Nah, mungkin selama ini sudah dialokasikan, tetapi kita tidak tahu 2021 itu masih ada atau tidak. Coba aja kita alokasikan bahwa kita masih berpihak pada kegiatan memutus mata rantai COVID-19. Sehingga demikian, maka apa yang sudah kita cita-citakan dalam rangka pembangunan SDM, termasuk pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan itu perlu sentuhan pelatihan kesehatan, pelatihan pertanian, pelatihan apapun di SDM-nya PKK itu juga harus kita perhatikan, karena melalui PKK itulah kita banyak dibantu kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan SDM-nya SDM kesehatan, SDM pertanian, dan juga banyak yang diakuisisi dari pihak PKK. Sehingga demikian nanti semua diusulkan sebanyak mungkin usulan jenengan. Semakin banyak usulan, semakin banyak alternatif. Jika saya berharap kehadiran panjenengan semua di sini tidak hanya sekedar pendengar, tetapi kehadiran panjenengan di sini adalah memberikan alternatif kira-kira usulan apa yang akan bisa saya sampaikan di desa. Sehingga sekali lagi jangan bosan mengikuti kegiatan musrek seperti ini. Itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin aku untuk begini saya nggak bisa ikuti sampai selesai karena ini ada tamu di kecamatan sampai sudah ditunggu, ada kepala dinas yang ingin ketemu, dan lagi saya mungkin tidak bisa mengikuti secara paripurna. Cukup sekian dan kalau Allah muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja dalam tahapan penyusunan RKP, alhamdulillah sudah melalui beberapa tahapan Bu Inggi. Jadi pertama musdes sudah, saya yakin karena pada saat ini sudah mengadakan musrek bandes, sehingga tim penyusun sudah ada, penjaringan mungkin juga ada. Karena apa? Di dalam musrenbang des ini, musyawarah rencana pembangunan desa ini adalah sudah masuk dalam tahap rancangan RKP. Berarti usulan-usulan itu sudah masuk. Jadi dalam tahapan penyusunan RKP desa itu ada 8 tahapan. Yang pertama adalah BPD mengadakan musdes. Yang kedua, kepala desa sudah menentukan tim penyusun. Yang ketiga, nantinya tim penyusun itu menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya dimasukkan di dalam rancangan kegiatan pemerintahan desa maupun di dalam daftar usulan rencana desa atau DURKP. Nah, maka kesempatan hari ini pada siang ini adalah sudah masuk dalam rancangan-rancangan RKP Des. Sehingga harapan kami selaku pendamping, usulan tersebut diusahakan yakni sesuai dengan instruksi Pak Camat tadi juga Bu Inggi, mempertahankan pangan yang ada di desa Sadar. Oke. Berarti untuk mengentas kemiskinan itu. Tetapi jangan lupa
di dalam Musrenbangdes ini harus mencermati pada LRA tahun yang sudah berjalan. Ya. Output yang sudah berjalan di tahun 2020 kita semua tidak menghendaki adanya perubahan, gitu. Tetapi apa? Kenyataannya karena ada COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan tersebut banyak tercancel. Sehingga arahan kami jangan sampai melebar dari situ usulannya. Usulan kegiatan tahun 2020 yang belum terdanai harus masuk dalam skala prioritas. Baik itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pembangunan maupun pemberdayaan. Tak lihat kemarin itu juga bidang kesehatan juga ada yang di-cancel. Kemarin itu anggarannya 32 menjadi 22. Nah, di samping itu, setelahnya ini nanti tim RKP ini harus mencermati pagu indikatif yang sudah ada. Berapa kira-kira pendapatan desa Sadang ini? Jangan sampai melebihi dalam belanjanya. Ngoten begini. Jadi pendapatannya harus dirinci dulu. Dari satu PAD-nya, PAD digunakan untuk apa? Terus yang PAD sudah dari bantuan transfer, di situ ada ADD, ada DD, ada BHBR, ada BK. Sehingga dari pendapatan transfer itu kira-kira berapa? Jenengan selaku tim RKP harus mencermati pagu yang dahulu. Pagu yang dahulu kalau dana desa itu kan dipotong 10 juta. Tetapi untuk tim penyusun RKP ini tidak usah dipotong. Tetapkan saja dulu itu, dan diusahakan kegiatan yang kemarin tercancel itu harus dilaksanakan. Barulah nanti kalau yang tercancel itu sudah dilaksanakan, nominalnya saya yakin RAB-nya sudah ada Pak Sek ya? Pasti sudah ada. Itu nominalnya berapa? Nanti dana desanya kurang lebih 800 juta. Ya. Umpama di dalam kegiatan pembangunan itu kok muncul kegiatan yang tercancel 400 juta, berarti masih ada 400. Untuk pemberdayaannya berapa? Untuk pendidikannya berapa? Untuk kesehatannya berapa? Di situ di dalam APBDes itu ada 5 bidang. Yang jelas yang tidak diperbolehkan dana desa itu ada di bidang 1. Kalau mesake Bapak Ibu ya, mesake kapan kula apa niku silaturahim tengene pemerintahan desa mesake. Perkawisin apa? Jenengan ngertos mboten Bu? Mesake ini perkawisin apa? Niki lho, kapan tak awasi paling jengguri kabeh gak semangat perkara napa tongpes urung bayaran. Pinten wulan Pak Sek? Sekawan. Mangke rapel sekawan. Nggih. Rapel sekawan bulan. BLT tetap berlanjut. Pemesing bagian andum ora bayaran. Wis disyukuri mawon niku. Nggih, disyukuri, mbok menawa ditambahi. Setelahnya ini monggo nek menawi jenengan badhe nyampaikan aspirasi sing jelas nek tenggene niku, tenggene lingkungan jenengan sing taun 2020 urung dilakoni iku berarti di-cancel, iku harus masuk dalam skala prioritas 2021. Terus terkait adanya SE tentang jamban, monggo dianggarkan Pak Sek. Oke. Terus ada lagi masker, monggo dianggarkan. Tapi itu nanti tekniknya saya sudah itu karena melihat anggaran yang ada di desa. Ya, karena melihat anggaran yang ada di desa, tadi saya sudah ditanya, weslah pokoknya dianggarkan untuk urusan belakang. Ya. Jadi
yang penting bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan ada pertanyaan lagi sesuai dengan Permendes nomor 13. Banyak sekali sekdes-sekdes itu tanya, Pak, kalau memang di situ tidak memenuhi PKT, ya, 50% disebundi. Kalau Jawa, itu peraturan perundang-undangan dari Permendes. Tetapi bawahannya nanti juga ada Pergub, juga ada SE. Sehingga kalau memang sudah ada SE harus 50%, ya monggo. Tetapi secara logika, kalau PKT-nya, PKT nomor apa Pak? Padat karya tunai, opah kalau gampangannya, kanggo ngopai wong bangun pekerja khususnya orang yang miskin, itu harus 50%. Berarti dana kita habis dalam operasi punah. Operasi itu bangun entek neng opah. Makanya dari situ, setelahnya berita acara Musdes dibuat, terus berita acara Musrenbangdes ini dibuat. Kalau di Musrenbangdes ini menentukan RKPdes dan DU RKP, sehingga nantinya yang terakhir adalah penetapan RKP desa. Membahas penetapan RKP desa yang di situ sudah ada perdes. Oke. Yang terakhir itu RKP harus sudah diperdeskan, peraturan desa. Siapa yang mengedok? Kepala desa beserta BPD. Kira-kira untuk tim penyusun RKP sudah paham belum? Sampun ya? Sampun. Kalau sudah, saya akhiri sekian. Nanti usulan-usulan atau penjaringan monggo dipimpin ketua tim verifikasi atau kepala desa. Monggo. Dari saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inggi, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibnas, dari rekan-rekan sekalian dan Bapak-Ibu sekalian. Saya dari Kesehatan, dari Puskesmas Jatirogo mewakili Dinas Kesehatan untuk menyampaikan usulan proyek yang digunakan sebagai RPK, RKP lagi. Rencana kerja pemerintahan, ya Pak. Itu kan hampir sama kayak RK atau RKA. Hampir sama, ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dari kesehatan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Sampai tahun 2021 kah? Sampai tahun 2022 kah? Kita juga tidak tahu di situ. Karena di sini adalah disebut sebagai pandemi. Untuk itu, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat baik sekali untuk pemerintahan Desa Sadang, karena laporan yang saya terima di sini, Desa Sadang sudah memberikan PMT penyuluhan ya Bapak, sudah Bu Inggi, sudah memberikan ongkos untuk kadernya, itu juga sudah. Terima kasih, saya sangat-sangat salut sekali karena banyak desa di Kabupaten Tuban, khususnya di wilayah Kecamatan Jatirogo, banyak desa yang masih belum memberikan seperti di Desa Sadang. Untuk perlu diketahui, nanti sudah saya kasih orek-orekan untuk dari pihak kesehatan, jadi Bapak Ibu yang mencatat, jadi nggak bingung nanti. Nanti PMT itu nanti ada dua, Bapak Ibu sekalian, Bu Inggi. PMT itu ada penyuluhan dan PMT pemulihan. Untuk PMT penyuluhan adalah PMT atau pemberi makanan tambahan yang diberikan saat melakukan penyuluhan. Untuk PMT pemulihan itu diberikan pada mereka ada dua kasus. Yang pertama adalah kasus ibu kek, ibu kekurangan energi kalori, ibunya kurus, berat badannya kurang, itu ibu kek. Dan balita wasting. Balita wasting itu hampir sama dengan kayak stunting. Dia pendek, kecil, berat badan di bawah BGM, berat badan di bawah garis merah. Nah, itu dikhususkan untuk pemberian PMT pemulihan. PMT pemulihan diberikan selama 90 hari.
Untuk ongkosnya terserah desa mau ngasih berapa. Paling enggak ada standarnya lah. Paling enggak kalau dari puskesmas itu 15.000 per hari. Tapi kan satu desa enggak semua kena PMT, paling berapa orang lah. Kalau saya hitung kalkulasi saya dari tahun 2020 kemarin saya tambahkan 10% karena rumusnya seperti itu, ketemulah 8 balita. Jadi 8 balita itu kemungkinan ya bisa saja cuma 3 balita, 2 balita, kemungkinan seperti itu. Untuk PMT seperti itu. Yang kedua untuk kader ini kan warga Sadang sendiri. Jadi intinya kader adalah meningkatkan pemberdayaan pada kader. Jadi kadernya itu diberikan ongkos, itu sudah baik sekali. Terima kasih pemerintah Desa Sadang sudah memberikan ongkos pada kadernya, UB ya, ongkos bulanan. Itu kalau bisa setiap bulan begini. Nggak harus hari ini, nggak harus maksud saya ditambahkan lah sedikit lah ya. Jadi nggak harus tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun 2022, tahun 2023. Ini kan hanya usulan. Kalau bisa kan usulan masuk dulu. Untuk pembuatan jamban sehat yang disampaikan Pak Camat tadi, jamban sehat itu adalah mendukung BABS. Jadi buang air besar sembarangan. Buang air besar sembarangan juga tidak harus semuanya harus terpampang, tidak. 1 tahun misalnya tahun 2021 nanti kita melaksanakan jamban sehat untuk menanggulangi BABS-nya, membuat 1 atau 2 jamban. Paling enggak itu sudah ada pemasukan. Jadi setiap tahun kita nambah 1 atau nambah 2, itu sudah bagus. Terus tadi saya sampaikan juga pembelian masker karena kita COVID-19 tidak tahu sampai kapan selesainya pembelian masker. Saya sangat setuju sekali kalau memang pembelian masker tapi diberikan pada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau orang kaya ya kalau bisa beli masker sendiri. Dan untuk Bapak Ibu rekan sekalian, kalau memang ada pengadaan masker, saya minta tolong yang 3 lapis. Karena sekarang ada perubahan ya, jadi pemerintah tidak boleh melakukan pemakaian masker scuba dan masker BABS. Masker BABS itu masker yang langsung ke ke kepala, jadi bisa seperti kayak kura-kura ninja seperti itu. Nah, sama yang scuba itu bukan scubanya yang salah. Yang salah itu kainnya cuma 1 lapis. Kalau 1 lapis bisa tetap. Jadi intinya masker yang benar adalah masker kalau kita sebul atau kita tiup itu keluar angin, itu salah. Kayak ini nggak keluar angin, otomatis sudah betul. Jadi nanti kalau bisa kalau memang pengadaan masker minta tolong yang 3 lapis. Terus untuk yang pembangunan, saya sedikit karena saya juga dari kesehatan, saya harus menyampaikan yang memang itu seharusnya disampaikan. Kalau memang pembangunan Bapak Ibu, minta tolong dikurangi penggunaan asbes, gitu. Karena asbes untuk hari ini, untuk sekolahan atau untuk musola dan lain sebagainya, yang tempat-tempat umum, kalau bisa jangan penggunaan asbes. Karena asbes itu lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam paru-paru. Bahan yang digunakan untuk asbes itu merusak paru-paru, makanya hati-hati. Jadi kalau memang ada pembangunan baru misalnya dari pihak pemerintahan desa, kalau bisa pengurangan penggunaan asbes. Gantilah dengan yang lain, yang dari logam atau dari genteng, kan bisa. Kalau untuk fisik Bu, untuk fisik pembangunan tadi Pak dari Ponkesdes sedikit kok cuman ada beberapa yang rusak mungkin bisa diperbarui sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Seperti kayak pintu Ponkesdes, kayak plafon itu kan hanya operasionalnya nanti bisa sambil jalan gitu. Untuk ATK, jadi minta tolong Bu Tinggi, Nampunten, untuk ATK yang di Ponkesdes misalnya nanti ya paling enggak ada di situ alat tulis lah, maksudnya penuhi kan enggak setiap bulan habis, paling enggak ada nanti dari pemerintah desa mengadakan ATK juga diberikan kepada Ponkesdes, karena di sini kita juga menerima masukan dari bidang desa, menerima masukan dari kader juga seperti itu gitu. Dari kesehatan cuma itu saja, mungkin nanti kalau memang tidak bisa dilakukan tahun ini, kalau bisa setiap tahun bertambah untuk anggarannya, tidak semakin berkurang untuk yang kesehatan. Dan saya sangat apresiasi untuk yang pemberian PMT sudah dilakukan dan juga pemberian pada honor pada kader sudah diberikan, itu sudah sangat-sangat baik sekali. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti mungkin dari usulan Bapak Ibu sekalian, monggo nanti diusulkan sebanyak-banyaknya, tapi
nanti kita prioritaskan kegiatan mana yang masuk dalam kegiatan super prioritas. Jadi tidak semuanya tahun 2021 masuk di APBDes. Jadi mohon dimaklumi, tapi nanti pasti kita tampung semuanya dari usulan Bapak Ibu semua. Mungkin tidak tahun 2021 bisa kita laksanakan tahun 2022 atau tahun-tahun selanjutnya. Kalau itu mungkin dari dimulai dari kegiatan pembangunan fisik. Monggo nanti Pak Seng dicatat lagi. Dari kegiatan fisik, monggo dari Bapak Ibu, Bapak Ketua RT, Ketua RW, monggo diusulkan dari wilayah panjenengan semua. Mungkin ada di lingkungan yang perlu penanganan atau pembangunan, monggo diusulkan. Oke, Pak Pius Ketua RW 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 6 untuk mengusulkan di RW 6, tepatnya di RT 1 utara pasar, Pak. Mulai dari tempatnya Pak Setiono itu, Pak Ben Sakit, sampai ke barat, terus ke barat sampai ke jalan ke selatannya. Terus yang kedua, jalan di RT 2 RW 6 yang ke barat, ke Buyuyun ke barat, terus ke selatan sampai ke tepatnya di belakang SMP itu, Pak, sama Grenase 26, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Sageng 1, jajaran dari pendidikan. Dari pihak kami SDN Sageng 1 ini mengusulkan satu, ini ada, kami sampaikan pada panjenengan, ada 2 ruang kelas yang pembangunannya sekitar tahun 2017-18 sampai sekarang belum selesai. Yaitu yang belum terlaksana adalah pembangunan lantainya yang belum, sama SDSE internetnya. Ini atas dan bawah hanya 2 ruang. Ini belum sampai sekarang, sehingga kegiatan pendidikan, kegiatan pelaksanaan yang ada di SD kami itu untuk 2 ruang belum bisa dipakai karena belum ada kerjasama dengan lantai. Yang kedua, ini usulan juga dari SDN Sageng 1, pembangunan pagar. Walaupun kami lihat ya penjelingan Pesani, pagar di SDN Sageng 1 itu sudah semua dari belakang sampai depan. Cuman pembangunan pagar yang ada di depan ini khususnya adalah besinya ini sudah keropos. Ini mohon bantuan dari Muslim Bangdes. Itu yang bisa kami sampaikan untuk usulan dari SDN Sageng 1. Yang pertama adalah 2 ruang kelas yang belum ada katakanlah dengan ada lantainya, yang kedua adalah pagarnya itu tadi. Tapi kami harapkan dari keduanya ini mohon prioritaskan kepada 2 ruang kelas saja. Prioritaskan, kalau memang ada 2 bidang, mohon dari sekolah minta diprioritaskan pada pembangunan ruang kelas, yaitu lantainya. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengharapkan pada pihak Muslim Bangdes ini bisa merealisasi apa yang kami sampaikan ini menjadi pertimbangan dan menjadi prioritas utama yang ada di SDN Sageng 1. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalan air di sebelah selatan RT 03 RW 7 itu saya mohon minta di Bangseng atau di bawah itu kan dari arah sini kan masuk air ke sana semua. Saya mohon itu untuk dilaksanakan secepatnya gitu, mohon. Nah terus untuk jalan sebelah utara saya sampai ke RT sebelah itu belum dipakai. Oh dipakai. Sampun Pak. RT 3 sampai RT 2 Pak Bati. Oh, oke. Itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BUMDes mengusul untuk penyertaan modal mengisi toko kami. Rencana kami untuk bulan ini kita membuat toko bunga. Kalau banyak 200 juta bunga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Aisyah mengusulkan untuk pelengsengan depan TK itu Bu ya, yang sebelah timur itu sudah membuka dari tahun 2018 dan sampai hari ini belum terrealisasi. Untuk yang sebelah baratnya kan milik PU Bu ya. Itu kemarin sudah saya laporkan sudah direalisasi Bu. Ternyata jarak berapa bulan juga sudah hancur lagi di tengah air. Tolong Bu ya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 3 RW 1 mau mengusulkan gang Bu. Depannya sebelahnya Pendi dari depan Pak Wo Bumi itu mau dipaping kalau bisa. Itu sampai ke rumahnya Asipan, dan itu ada paritnya segera di pelengseng segera sekitar 5 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kades dan Bu Kapolres maupun Polsek dan anggota semuanya. Jadi saya hanya mengusulkan saja, jadi hanya 300 meter, jadi pengaspalan itu dari depan rumah saya sampai rumahnya belakang itu. Jadi hanya dipoles saja lah, itu sudah aspal tapi sudah hancur. Jadi hanya mohon dalam hal ini mengusulkan pengaspalan, bukan paving, tapi pengaspalan saja. Kurang lebih 300 meter. Apabila mungkin ada tanggapan, saya terima kasih, nanti ketinggalan. Saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RT 3 RW 5 mengusulkan jalan yang masih tanah. Niku sekitar 40 meter di paping mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi sejahtera tapi kalau sebagai RW 5 ini sering terjadi kerusakan wonten ing lingkungan, terutama jalan air wonten ing tengah kampung menika. Dados sampah-sampah ingkang wonten napa niku Jawa niku sami numpuk wonten RW 5. Niku jurusan Saben pertanian, boten saged dugi lepen ngaliripun boten saged dugi lepen. Lah menika kula nyuwun ing saged kedah saged niki diusahakan diplengseng sampai tekan lepen mawon, sampai sungai niku. Yang kedua itu ini dari RT Sekawan RW Bangsal. Gang ingkang jurusan wonten inggih menika jurusanipun Bapak Rusman nggih. Bapak Jari menika almarhum Bapak Jari menika nyuwun dipun paping. Niku Yusalam ngetan terus belok nggih niku nyuwun sampun wangsul wasul diusulaken tapi dereng dipun laksanaken. Kasmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pargo, Ketua RW 5. Banyak sekali ini usulannya. Mungkin menanggapi sedikit tentang usulan tadi dari Pak Wasiman. Ini yang gang di sebelah ini Pak Gil, sebelah Pak Pri Kasma Priyadi Gil, yang sempit nih Pak Gil. Niku berarti tanah pribadi Pak Gil. Nah jenengan saumpami kok siap untuk memfasilitasi, desa nanti siap memfasilitasi
itu tanah pribadinya siapa, kalau bisa pelepasan hak untuk dijadikan jalan, monggo. Nanti ada hitam di atas putihnya Pak, surat pernyataan. Itu kan tanah pribadi, bukan tanah jalan Pak. Monggo. Nanti kalau jenengan siap pas ini, monggo, bukan masalah. Untuk drainase RT 3 RW 7 ini yang ini Pak, yang kali, sungai, sama paving yang ke arah utara. Oke, nyambung sampai ke rumahnya Pak Slamet, Pak Sul. Untuk Klengseng TPT TK Abang, nanti mungkin kalau misalkan ada kesalahan mohon direvisi Pak Rajab dari Banting. Ini untuk mungkin ada perubahan atau tidak. Kalau dulu ini kan setiap yang di APB Des ini kita yang menjadi aset desa. Kalau yang TK Aba ini kan sifatnya yayasan, beda misalkan sama TK Dharma Wanita, misalkan PAUD Bina Anak Ceria, ini kan semuanya aset desa. Nah kalau dari TK Aba ini kan milik yayasan. Kesulitannya di situ. Persoalan di daerah perbatasan Sadang Gadel itu Bu, yang dari jembatan Gadel itu menuju ke arah pasar. Dari sana itu aliran air itu sangat deras kalau musim hujan. Jadi saya mohon bantuan untuk dibuatkan got atau gorong-gorong supaya aliran air itu bisa lancar sampai menuju ke arah pasar. Terima kasih, itu saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan RT 2 ingin mengusulkan jalan yang dari depan Pak Yud sampai tembus ke RT 3 dari rumah Pak Tersulan. Kami mohon untuk diteruskan atau dipaving. Dan usulan yang kedua dari Bu Sami ini tembus ke sungai yang kemarin udah melepaskan antara perbatasan dari Bu Sami ini sama Pak Ahmad Waloyo. Mbak itu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan dari penduduk RW 8 yaitu jalan yang dekat Indomaret baru itu terminal dekat yang ke barat, Indomaret barat, perbatasan akhirnya ke arah tenis, lapangan tenis. Nah itu rusak, mau diaspal karena jalan ke Badar yang ke itu Badar itu sudah mulus, tapi yang wilayah Sadang aspalnya rusak. Itu apakah karena kerusakannya nggak tahu. Ya barat. Itu jalannya kan ada dua daerah di perbatasan Sadang dengan Badar. Yang Badar itu mulus sudah aspalan, tapi wilayah Sadang aspalnya sudah rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PAUD. Saya mohon untuk dipertimbangkan yaitu mengenai APN 1 yang itu. Ibu ada 3, tapi yang 2 itu sudah rusak. Nah, itu minta dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Kami dari kelompok tani Situmur mengajukan usulan yaitu pertama padi, 2 jagung NK. Sedangkan yang selanjutnya yaitu jalan usaha tani itu mungkin Kuiki ke utara, nanti juga yang langsung ke Putih jalan usaha tani. Sedangkan yang ketiga sudah diusulkan oleh Ibu Ira yaitu aliran air, yaitu yang istilahnya mestinya masuk di Grinjol, tapi ini tersier yang masuk ke Sadang memang perlu diperhatikan dari jembatan Badar masuk ke arah Sadang.
termasuk yang diajukan oleh Ibu Ira. Demikian Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari Ketua PKK. Di sini saya sendiri Ketua PKK-nya. Di sini saya mau mengusulkan untuk kalau bisa untuk kantor PKK-nya punya sendiri ruangan PKK, khusus PKK dan kebun PKK apabila nanti ada lomba-lomba gerakan tidak bingung untuk penempatan toga. Dan untuk pelatihan untuk PKK-nya kalau bisa pelatihan jahit untuk menjahit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul untuk selama ini mungkin hampir setiap orang punya HP Pak. Saya mohon ada pelatihan bagaimana penggunaan HP untuk menghasilkan uang. Contohnya misalkan untuk bisnis online atau misalkan trading atau mungkin vlog atau editing video, terserah lah. Pokoknya yang bisa menghasilkan uang sehingga kelihatannya orang itu tidak bekerja tapi uangnya banyak dari situ. Mungkin jadi YouTuber atau bagaimana. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan atas usulan panjenengan semua. Insya Allah nanti yang bersumber dana dari kabupaten atau provinsi tetap kita terima usulan tampungan panjenengan dan nanti akan kita bawa di musren kecamatan. Kita akan usulkan. Ini kita terima semua, nanti kita akan pilih dulu mana skala prioritasnya. Jadi yang berhak diturunkan ini ada. Untuk tadi saya himbau untuk pembebasan tanah lingkungan yang mungkin akan jenengan ajukan itu saya nggak berani bangun kalau tidak semuanya setuju. Itu perlu pembelajaran dari Bapak RT. Jadi kita tujuannya baik, nanti malah ada masalah di situ, kita jangan sampai seperti itu. Terus kalau fisiknya sudah terrealisasi, sudah kita bangun, mohon juga dirawat Bapak Ibu untuk perawatan paling tidak jenengan selaku ketua wilayah paling tidak enggak 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali diadakan kerja bakti karena hal itu sudah sangat langka di zaman sekarang jenengan sebagai wakil dari lingkungan harus punya inovasi yang bisa membuat lingkungan jenengan semakin lebih baik. Saya ini jadi RT sudah berapa tahun ya? Saya sudah bisa memberikan lingkungan saya apa ya? Saya punya motivasi apa ya untuk warga saya supaya ini warga selalu kompak. Nah, paling tidak jenengan harus punya motivasi di diri jenengan seperti itu, jangan lupa dirawat juga. Onten sukete niku nek pun di paving niku dijabuti nek enten upamane pun di paving ada mobil yang muatan banyak langsung ditegur, enggak masalah karena nanti kalau ada kerusakan kan di lingkungan juga yang rugi kan begitu. Cukup sekian terima kasih atas waktu panjenengan semua, Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.